Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Akmal Firdaus dari Manajemen 18. Pada video BBM kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu Manajemen Modal Kerja. Langsung aja. Nah, yang pertama, konsep manajemen modal kerja. Jadi dalam konsep manajemen modal kerja ini ada dua, modal kerja kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih, net working capital. Dalam modal kerja kotor ini seluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, di dalamnya seperti ada kas, piutang, persediaan. Nah, itu komponen modal kerja. Kemudian modal kerja bersih merupakan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Konsep modal kerja bersih tidak hanya melihat modal kerja dari sudut pandang investasi, tapi juga pendanaan. Nah, kemudian siklus operasi dan siklus kas. Nah, jadi setiap perusahaan manufaktur itu memiliki siklus operasi yang berbeda-beda. Kegiatan operasi jangka pendek perusahaan manufaktur misalnya meliputi pembelian bahan baku, penyimpanan bahan baku, pembayaran kas, proses produksi, penyimpanan persediaan barang jadi, penjualan produk, dan pengumpulan kas. Nah, sedangkan kegiatan operasi di perusahaan dagang seperti pembelian barang dagangan, penyimpanan persediaan barang dagangan, penjualan, dan pengumpulan kas. Kemudian penentuan siklus operasi dan siklus kas. Jadi dalam siklus operasi ini merupakan periode antara kegiatan pembelian bahan baku dan pengumpulan kas yang berasal dari pengumpulan piutang perusahaan. Nah, siklus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode persediaan dan periode piutang. Jadi siklus operasi jika diformulasikan, siklus operasi sama dengan periode persediaan ditambah periode piutang. Nah, periode persediaan sendiri adalah waktu sejak perusahaan mengadakan persediaan sampai dengan persediaan dijual. Kemudian periode piutang adalah waktu di antara penjualan persediaan sampai dengan piutang ditagih menjadi kas. Adapun siklus kas, jadi merupakan periode saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai saat kas dikumpulkan dari piutang. Nah, oke, selanjutnya perputaran dan periode modal kerja. Nah, modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan beroperasi. Jadi seperti siklus dari A sampai ke Z, kemudian balik lagi ke A dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam perputaran modal kerja ini dibagi menjadi dua, modal kerja perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Dimulai dari perusahaan dagang, ini dari kas, kemudian barang dagangan, dilanjutkan kas lagi. Itu kalau penjualan tunai. Kalau penjualan berupa kredit, itu jadi dari kas ke barang dagangan, kemudian ke piutang, baru yang terakhir kas, penjualan kredit seperti itu. Nah, untuk perusahaan manufaktur, di perusahaan manufaktur ini juga sama, dimulai dari kas, kemudian bahan baku, kemudian barang dalam proses, barang jadi, dan yang terakhir kas. Ini mohon maaf ada sedikit kesalahan, jadi yang terakhir ini kas atau penjualan tunai. Nah, kalau penjualan kredit, jadi setelah barang jadi, kemudian piutang, baru ke kas. Itu penjualan kredit, seperti itu. Kemudian selanjutnya perputaran dan periode modal kerja. Nah, jadi ada formulasinya perputaran dalam menghitung perputaran modal kerja dan periode terikatnya secara umum sebagai berikut. Perputaran modal kerja, penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Jadi berapa kali seperti itu. Kemudian modal kerja rata-rata. Jadi modal kerja awal ditambah modal kerja akhir dibagi dua. Yang ketiga periode terikat modal kerja. 360 hari dibagi perputaran modal kerja dikali 1 hari. Nah, ini kenapa 360 hari? Ini biasanya kesepakatan. Rata-rata pada soal itu tertera 360 hari. Jika tidak ada keterangan pada soal, diasumsikan 360 hari. Seperti itu. Oke, kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi ada dua faktor. Yang pertama periode perputaran atau terikatnya modal kerja, kemudian yang kedua besarnya pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Adapun formulasinya, kebutuhan modal kerja sama dengan periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas rata-rata. Oke, langsung masuk aja ke contoh soal. PT Rafa menghasilkan produk X sebanyak 20 unit setiap hari. Dalam 1 bulan perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk sebagai berikut. Bahan mentah A Rp100, bahan mentah B Rp25, tenaga langsungnya sebesar Rp75. Biaya administrasi setiap bulan Rp12.500. Gaji pimpinan perusahaan setiap bulan Rp25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan.
Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari. Barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan dengan kredit. Syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga sebesar 25.000. Nah, dari data tersebut diminta ada 3 persoalan. Jadi yang pertama, hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Kemudian hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi dan gaji. Yang ketiga, hitung besarnya kebutuhan modal kerja. Oke, untuk caranya ini yang pertama, lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Persekot selama 5 hari. Jadi ini istilahnya pre-ordernya. Jadi uang muka duluan, terus jarak berapa hari baru barangnya dapat. Jadi ini ada jangka waktu 5 hari. Kemudian proses produksinya 3 hari, barang jadinya 2 hari, kemudian piutang dagangnya 5 hari, total 15 hari. Nah, jadi persoalan yang A udah selesai. Kemudian lanjut ke B, lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi dan gaji. Proses produksinya selama 3 hari, barang jadinya 2 hari, piutang dagangnya selama 5 hari. Jadi total ada 10 hari. Oke, langsung masuk aja ke perhitungan kebutuhan modal kerja. Nah, bahan mentah A sebesar 20 unit dikali 100, ya harga bahan mentah A 100. Kemudian lama terikatnya dana pada bahan baku A itu selama 15 hari, jadi 30.000, diperoleh 30.000. Kemudian bahan mentah B 20 unit dikali 25 dikali 10, diperoleh 5.000. Tenaga kerja langsung 20 unit dikali 75 dikali 10 hari, diperoleh 15.000. Nah, kemudian ada lagi biaya administrasi dan gaji pimpinan. Di soal udah disebutkan, jadi 12.500 ditambah 25.000 diperoleh 37.500 dibagi 25 hari. 25 hari ini dalam 1 bulan. 1 bulan perusahaan bekerja selama 25 hari kerja dikali 20 unit diperoleh 75. Nah, jadi biaya admin dan gaji pimpinan ini 20 unit dikali 75 dikali 10 hari diperoleh 15.000. Kemudian pada soal juga disebutkan lagi persediaan kas untuk berjaga-jaga sebesar 25.000. Jadi jumlah modal kerja yang diperlukan sebesar 90.000. Mungkin cukup sekian video BBM kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini ya, di bawah video ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.